kadang orang itu tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, atau tidak, dalam konteks ini bisa disiplin, patuh, teratur, atau produktif, atau menjalankan tugas sesuai dengan visi atau misi, sesuai job desk-nya, atau apapun itu. Biasanya antara dua ini berarti kalau belajar di sini. Yang pertama karena mungkin halo teman-teman semua, sekarang kita membahas satu strategi manajemen yang berasal dari strategi perang lebih dari 2500 tahun yang lalu. Ada seorang jenderal perang yang sangat terkenal bernama Sun Tzu. Bukunya The Art of War beredar di seluruh dunia dalam berbagai versi, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai pengaplikasiannya. Saya mau cerita satu kisahnya saja dari Sun Tzu, dari sekian banyak cerita dan strategi. Kisah ini ketika Sun Tzu dipanggil oleh rajanya ke kerajaan. Rajanya pengen ngetes sebenarnya, bisa nggak Sun Tzu yang terkenal hebat memimpin pasukan, bahkan dia itu paling terkenal karena dia pernah menang sebuah perang Boju di mana semua orang bilang ini nggak mungkin menang, pasti kalah, pasti mati semua. Ternyata dia bisa menang melawan semua kemustahilan itu. Ketika dipanggil, Raja bilang, tolong latih, training, bikin 180-an selirku ini disiplin, patuh, teratur, tertib gitu, kayak pengen dibikin tertib. Selir raja itu, saya pernah ke Beijing juga di Forbidden Kingdom, itu banyak 500-an orang dan biasanya kerjaannya ya bersenang-senang tanda kutip tuh, kayak tidur-tiduran, makan, minuman, cuma sekedarnya gitu, kumpul bareng. Dan yang dipanggil raja paling cuma 1 atau 2, 3, 4 tiap malam, padahal ratusan. Jadi, dan ada juga yang tahun atau 2 tahun, 3 tahun bahkan nggak akan dipanggil sama sang kaisar atau raja. Jadi emang kadang semalas itu para selir-selir itu secara secara habit seperti itu. Akhirnya Sun Tzu melakukan yang diminta raja. Dia kumpulkan semua selirnya, dijadikan menjadi 2 kelompok, 2 baris, kira-kira 90-an. Dipilihlah 2 selir kesayangan raja untuk jadi pemimpin pasukan. Dilatih baris berbaris dengan tertib, mengikuti suara genderang. Kalau genderang gini, nanti kamu harus gerak gini, kalau gerak gini ngadep sini atau jalan atau something kayak gitu, dengan tertib seperti halnya pasukan kerajaan. Menarik. Sun Tzu ngajarin dengan pelan, dengan tertib, dengan tekun, diajarin gini loh contohnya, nanti gini gitu. Oke, good, paham. Terus kemudian, yuk dilakuin, silahkan ikutin genderang. Ternyata mereka masih yang kayak main-main, ketawa-tawa, sibuk-sibuk ngobrol, malah jadi malah ngobrol masing-masing dan seterusnya, nggak kondusif suasananya. Oke, Sun Tzu panggil si pimpinan pasukan selir kesayangan ini, paham gini loh, seterusnya gini, paham nggak? Oh iya, paham. Ternyata pasukan udah paham tentang itu. Oke, dilakuin yang berikutnya, coba lagi. Ternyata mereka masih seperti itu, masih main-main, masih bercanda dan seterusnya. Kemudian apa yang dilakukan Sun Tzu? Sun Tzu bilang bahwa oke, 2 selir kesayangan raja akhirnya dieksekusi mati. Nah, menarik, seketika semua langsung tertib, semua langsung nurut, semua langsung disiplin, semua langsung patuh sama instruksi berikutnya. Habis itu semua disiplin, tertib, baris-barisnya rapi dan seterusnya. Seketika Sun Tzu bilang, kalau instruksi diberikan mereka nggak paham, bisa jadi salah saya. Ketika dijelaskan lagi dan mereka udah paham, instruksinya tetap nggak mau melakukan atau nggak melaksanakan sesuai dengan instruksi, berarti yang salah adalah mereka. Bahkan sebelum eksekusi sebenarnya si raja udah ngirim utusan, jangan dong ini penggal, tapi tetap dipenggal karena dia bilang kalau udah dikasih amanah atau kayak kepercayaan untuk memimpin pasukan, ya jenderal tertingginya adalah dia, bukan si rajanya lagi. Dia membuktikan kalau memang mau hasilnya sesuai yang diinginkan, ya kamu ikut aku sebagai jenderalnya. Kemudian yang kirim utusan balik ke raja bilang bahwa pasukan sudah tertib, sudah disiplin, sudah nurut gitu, sudah patuh gitu. Rajanya yang udah nggak salah, dia nyuruh Sun Tzu balik ke tempat peristirahatannya tanpa mau ngecek atau inspeksi pasukan. Tapi cerita di Sun Tzu juga bilang waktu itu, kalau dia nggak bener-bener mau, nggak bener-bener pengen, nggak bener-bener yakin, ya ngapain dia nyuruh di awal gitu. Tapi poinnya leader didengar dari perkataannya, apakah walk the talk atau enggak. Tapi di sini kita belajar tentang kedisiplinan, bahwa kadang orang itu tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, atau tidak, dalam konteks ini bisa disiplin, patuh, teratur, atau produktif, atau menjalankan tugas sesuai dengan visi atau misi, sesuai job desk-nya, atau apapun itu. Biasanya
antara dua ini berarti kalau belajar di sini. Yang pertama karena mungkin instruksinya nggak jelas, instruksinya nggak sesuai, atau mungkin si leadernya nggak tahu dia kompeten atau nggak, mampu atau nggak, bisa atau nggak, mau atau nggak, bahkan seperti itu. Tapi ketika semua udah jelas semua dan masih nggak melakukan, berarti memang itu salahnya di timnya secara keseluruhan. Dan menariknya, memang kadang kita butuh sesuatu yang fundamental secara eksplisit, ada action yang jadi kayak monumen, semua orang tahu bahwa ini penting gitu. Contoh, misalnya kalau bagi Anda datang tepat waktu, bisa 8 pagi atau 9 pagi misalnya ke kantor itu penting. Terus Anda bilang pokoknya yang telah 1 menit pulang, setelah 1 menit pulang, setelah 1 menit pulang. Mungkin hanya butuh 4-5 hari semuanya paham pentingnya datang tepat waktu, atau resikonya kalau nggak datang tepat waktu. Tapi kalau kadang kita kayak ya udah telat nggak apa-apa, telat dibiarin, telat nggak apa-apa, tahu-tahu kayak semua orang juga yang datangnya tepat waktu atau yang datangnya lebih awal mulai malas. Dia aja telat setengah jam nggak apa-apa kok, dia aja telat sejam nggak masalah kok, nggak diapa-apain kok. Jadi kurang jelas instruksinya apa. Dan di sini kita juga belajar, kadang butuh ketegasan total untuk menunjukkan ke semuanya bahwa betapa pentingnya instruksi yang diberikan ini untuk wajib diikuti oleh semua orang. Saya belajar kemarin ketemu sama CEO-nya Bluebird, Pak Sigit. Salah satu yang membuat Bluebird bisa menjadi sangat keren. Keren itu dalam artian hampir semua taksi mati karena ada taksi online dan juga segala macam. Ada satu hal, yaitu kenapa orang mau pakai Bluebird dibandingkan taksi-taksi lain. Kalau ada taksi lain itu benar-benar antriannya misalnya Soekarno-Hatta, semua orang tuh ke Bluebird. Taksi lain nggak gerak sama sekali. Kenapa? Karena dia punya reputasi yang sangat bagus. Kenapa bisa? Karena saya mendengar seketat itu dia menjalankan SOP untuk para drivernya. Nggak boleh ada yang ngerokok di mobil, kalau barang ketinggalan harus kembali, atau dan harus pakai seragam, dan seterusnya harus pakai argo gitu. Satu di Jakarta, taksi lain masih kayak bener-bener harus tawar-menawar, nggak, argonya rusak lah alasannya dan seterusnya. Dan ini yang menarik, jadi unfair advantage karena yang lain tidak melakukan atau tidak bisa menegakkan hal-hal seperti itu. Akhirnya Bluebird menjadi taksi nomor 1 se-Indonesia. Dan situ mirip sama Sun Tzu. Kalau nggak salah sih, saya nggak tahu detailnya, tapi kalau nggak salah, kalau ketahuan dia nggak pakai argo langsung hilang, kalau dia ketahuan nggak pakai seragam langsung dikeluarin. Ada ketegasan itu sehingga ratusan, bahkan waktu itu ratusan mungkin atau ribuan, sekarang puluhan ribu mungkin drivernya Bluebird semua paham bahwa ini penting, ini harus, nggak ada toleransi, nggak ada pengecualian, makanya ya saya ikutin aja karena memang harus gitu. Itu adalah sebuah ketegasan seorang pemimpin menegakkan peraturan yang memang perlu ditegakkan. Thank you.